Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Komahanesi dari kelas Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Nomor 1 yaitu definisi konstitusi secara general. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi adalah undang-undang dasar suatu negara yang mengatur sistem politik dan hukum pemerintahan. Konstitusi biasanya berupa dokumen tertulis yang memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Konstitusi berasal dari bahasa Latin constituante yang berarti menetapkan. Yang kedua yaitu Sisdiknas dan konstitusi. Berdasarkan TAP MPR RI tentang pendidikan yang diatur dalam Sisdiknas, hak peserta didik mencakup beberapa aspek. Pertama, setiap individu memiliki hak untuk menerima pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya yang diajarkan oleh pendidik yang sejalan dengan agamanya. Pelayanan pendidikan juga harus disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Bagi mereka disediakan bagi yang tidak mampu, peserta didik juga memiliki hak untuk pindah program setara dan menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, asalkan tetap berada dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya, hak tenaga kependidikan juga diatur dalam Sisdiknas. Pendidikan dan tenaga kependidikan berhak menerima penghasilan yang layak, jaminan kesejahteraan sosial, dan penghargaan yang sejalan dengan tugas dan prestasi kerja mereka. Mereka memiliki hak untuk pembinaan karir yang mendukung pengembangan kualitas, perlindungan hukum dalam menjalankan tugas, hak atau hasil kekayaan intelektual, dan kesempatan untuk menggunakan sarana pendidikan guna kelancaran tugas mereka. Sisdiknas juga mengatur mengenai aspek anggaran di mana dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan harus dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai guna mendukung pembangunan sektor pendidikan secara menyeluruh. Yang ketiga adalah factual judgment. Berdasarkan data statistik BPS tahun 2022, rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas menempuh pendidikan selama 9 tahun atau setara dengan kelas 9 SMP atau sederajat. Secara umum, sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia telah memenuhi kewajiban belajar 9 tahun atau lulus dari SMP atau sederajat ke atas, mencapai angka 62,68% berdasarkan data Susenas 2022. Dari setiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, 22 diantaranya telah menyelesaikan pendidikan hingga SMP atau sederajat, 29 merupakan lulusan SMA, dan 10 telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Sementara sisanya tamatan SD atau sederajat ke bawah. Perbedaan signifikan tampak dalam pencapaian tingkat pendidikan antara penduduk di pedesaan dan perkotaan. Di perkotaan, mayoritas penduduk usia 15 tahun ke atas telah menyelesaikan setidaknya SMA atau sederajat. Sementara di pedesaan didominasi oleh mereka yang lulus dari SD atau sederajat. Kesenjangan yang mencolok juga terlihat dalam jumlah penduduk yang tamatan perguruan tinggi dengan 13,51% di perkotaan dan hanya 5,57% di pedesaan. Terakhir, dapat peningkatan anggaran pendidikan pada tahun 2023 yang mencapai 612,2 triliun, menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut saya, pendidikan yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan dan perbaikan seiring waktu, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran. Pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterapkan pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, untuk poin B nomor 1 yaitu definisi undang-undang. Undang-undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Menurut Tami Rusli dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, undang-undang adalah peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Undang-undang diadakan dan dipelihara oleh negara. Yang kedua, ada tujuan Undang-Undang Sisdiknas. Merujuk pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif. Yang nomor 3, fungsi Undang-Undang Sisdiknas. Undang-Undang Sisdiknas berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang keempat, yaitu penjelasan isi dari Sisdiknas. Undang-Undang Sisdiknas menekankan beberapa bab penting. Pertama, bab fungsi dan tujuan pendidikan menitik beratkan pada pengembangan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bangsa yang bermartabat. Bab selanjutnya membahas hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Warga negara berhak pada pendidikan berkualitas, termasuk kelompok dengan kebutuhan khusus. Orang tua memiliki hak memilih satuan pendidikan dan memberikan pendidikan dasar kepada anak. Masyarakat berperan serta dalam pendidikan, sedangkan pemerintah dan pemerintahan mengarahkan dan mengawasi pendidikan. Peserta didik memiliki hak dan pada pendidikan agama sesuai keyakinan, beasiswa jika orang tua tidak mampu, dan fleksibilitas pindah program. Mereka juga berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan dan menanggung biaya pendidikan jika tidak dibebaskan sesuai peraturan. Pendidik dan tenaga pendidik memiliki hak pada penghasilan, jaminan kesejahteraan, penghargaan sesuai prestasi, dan pembinaan karir. Mereka berkewajiban menciptakan suasana pendidikan bermakna dan menjaga nama baik lembaga. Peran masyarakat dalam pendidikan melibatkan individu, keluarga, organisasi profesi, dan lainnya untuk mengontrol mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat juga menyelenggarakan pendidikan berbasis kekhasagamaan, sosial, budaya dengan memenuhi standar nasional.